Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Gaha Ardan. Kali ini saya kedatangan seseorang yang luar biasa. Untuk Anda warga Jawa Barat sudah pasti kenal dengan beliau. Tapi sebelum saya kasih tahu siapa, tentu harus subscribe dulu dong, biar kita bisa ngobrol bareng lagi, biar kita bisa bertemu lagi di acara-acara selanjutnya ya. Oke, beliau ini adalah seseorang yang berprestasi di dunia sepak bola. Dia pernah ada di Timnas, dia juga pernah ada di Persib Bandung, dan tentu menjadi idola warga Jawa Barat. Yes, kita kedatangan Zainal Arif. Tepuk tangan atuh, ini lo bahan gear. Kang Abo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah sehat. Sebentar. Ini Zainal Arif, kenapa tiba-tiba menjadi Abo, A? Abo itu sebetulnya nama panggilan sayang waktu di kampung, karena saking sayangnya itu ya. Biasa kenakalan anak kecil waktu itu yang sewajarnya di kampung. Naon eta teh? Iya, pokoknya Segala aja. aja. Aduh. Mulai dari kita main kelereng, main di kebun, main di kolam, wah udah. Badan kan dulu gemuk, bongsor ceritanya kan. Jadi ada saudara, ini si bongsor trek cicing. Oh, bongsor. Kan Arif, panggilan kan, masih si Arif bongsor, jadi singkatnya lah si Abo, seneng gitu. Arif bongsor gitu ya. Jadi Abo udah sekarang, dan itu sangat melegenda. Lebih ke ayeuna ya. Iya, sampai ke teman-teman rekan-rekan di tim nasional manggilnya Abo. Oh, dari Kantor pun sekarang Abo. di kantor pun sekarang Abo. Juara. Abo Zainal Arif. Instagramnya naon cenah, A? Karena di follow. Zainal Arif 96. Oke, kelihatan bugar, kelihatan sehat, awet muda. Eta kumaha eta bisa seperti itu gitu. Kasih tahu dong. Ngarah teu Apa ya? bucit trek. Ya, kalau masalah itu untuk jaga kondisi tubuh, apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang, ibu tetap harus jaga ya. Betul. Tetap rajin berolahraga, istirahat yang cukup, makan teratur. Sepenting apa sih olahraga di saat seperti ini? Sangat-sangat penting. Walaupun misalkan situasi tidak seperti sekarang, buat saya olahraga adalah tetap nomor satu. Walaupun olahraga yang sering saya geluti sekarang bulu tangkis, tidak seperti dulu. Nah, jadi ke bulu tangkis? Jadi ceritanya gini, dulu sebelum saya jadi atlet sepak bola profesional itu saya atlet bulu tangkis. Oh, tahun berapa Tapi tuh? di kampung. Oh, di kampung. Iya, tok-tak teh nih kan. Nggak, pakai Oh, raket. pakai raket biasa. Pakai raket biasa. Oh. Tahun 98 lah. Dan sekarang hobi yang tertunda itu bisa dilakukan kembali setelah menikmati masa-masa pensiun. Oh, pensiun gitu aja nak? Udah, sepak bola hanya buat fun game aja. Oh, gitu. Oke. Itu aja. Sepak bola ya. Nah, sepak bola pokoknya setelah bulu tangkis pasti baru sepak bola sekarang. Ini berbicara sepak bola. Umur berapa sih pertama kali menjadi profesional dalam sepak bola? Yang saya ingat waktu itu ketika Persib ada permajaan tahun 99. Nah, dulu kan kompetisi internnya jelas-jelas. Maksudnya jelas-jelas diselenggarakan. Nah, dan Persib waktu itu ada permajaan, kebetulan usia saya waktu itu 17 tahun. Oh. Dan 17 tahun itu sudah dapat salary ya. Wah, senangnya luar biasa usia 17 tahun. Iya. Yang sebetulnya anak-anak semasa usia itu lagi senang-senangnya main. Betul. Tapi saya udah hidupnya udah di dunia sepak bola aja. Iya, makanya apa yang mendorong Abo ini untuk menjadi pemain sepak bola profesional? Kan dulu mah bulu tangkis sebenarnya, terus tiba-tiba jadi ingin profesional di dunia sepak bola. Simpel sebetulnya, satu, saya hanya ingin mendapatkan pengakuan keluarga dan saya ingin merubah perekonomian keluarga. Dan itu terbukti. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ya tetap utama ya, yang paling utama itu harus orang tua tentunya. Segala sesuatu yang telah saya raih berkat mereka saya bisa seperti ini. Jadi bagaimana caranya, dulu saya punya niat untuk bisa membuat keluarga saya bahagia, baik secara
eh, perekonomian, baik hal-hal lain gitu. Oh ini saya yang harus melangkah untuk terjun di dunia sepak bola itu betul-betul harus betul-betul profesional, seprofesional mungkin karena memang saudara-saudara sebelumnya sudah menjadi atlet profesional. Oh, jadi memang keluarga juga ada histori gitu ya. Memang kita keluarga besar, keluarga sepak bola. Jadi Oh. ya di situ juga ada motivasi tersendiri ya. Ke Persib tahun berapa, Ak? Ke Persib tahun 99 udah di Persib. Usia 17 tahun tapi Oh, cuma pada saat 1 itu tuh ya. tahun. Dan saya belum bisa dikatakan saya sudah siap untuk membela Persib, tapi dengan pengalaman yang mungkin belum jadi siapa-siapa, saya harus menimba ilmu di luar. Bisa jadi pemain Persib itu tidak mudah hanya untuk berseragam aja, oke mungkin mudah, tapi untuk memberikan sesuatu hal yang lebih untuk Persib itu butuh proses. Kesan mendalam ketika di Persib sebelum dukanya misalkan seperti itu. Kesan mendalam sesuatu hal yang masih saya ingat itu ketika pertandingan derby tentunya ya, itu punya kesan tersendiri Dengan Persija di mana waktu itu saya mendapatkan luka yang sangat cukup serius ya. Dan tim dokter pun menyatakan saya harus diganti, harus istirahat, tidak boleh dilanjutkan dan sangat beresiko, tapi saya memaksa tetap ingin bermain karena memang adrenalin saya tetap terpacu kalau ketika berhadapan dengan tim ibu kota. Kejadiannya gimana itu, Ak? Pada saat itu bisa nyampe berdarah-darah gitu. Iya, itu ya di dalam dunia sepak bola itu biasa lah ya, situasional ya. Kita tidak bisa mengira bahwa dalam pertandingan itu kita bisa berjalan, itu impossible. Di dalam pertandingan itu segala sesuatu hal bisa terjadi. Contoh benturan fisik sudah pasti ya kan. Dan itu kejadian itu memang ya tidak disengaja, hanya spontan aja kita duel bola atas, ternyata loh kok beda perasaannya ini, beda kok di sini beda, ternyata begitu dipegang wah darah, tetap ingin main. Itu punya kesan yang sangat luar biasa. Berarti kan Abo itu orang Jawa Barat ya, sudah pasti cinta sekali ke Persib. Oh sudah pasti. Secinta apa sih? Iya kan dari dulu selalu punya pemikiran seperti ini, orang Jawa Barat mana sih yang tidak terobsesi untuk bermain di tim Persib Bandung. Semua orang punya mimpi seperti itu. Dan kalau bukan saya, kalau bukan kita orang Jawa Barat yang bisa mengangkat dan mengharumkan sepak bola di Jawa Barat, ya khususnya Persib, siapa lagi gitu kan? Kalau bukan kita. Nah itu, dan yang menjadi barometer saya ingin bermain di Persib itu karena Persib betul-betul waktu itu jiwa kedaerahannya sangat tinggi. Betul. Pemain putra daerah itu sangat optimal kan waktu itu zaman. Beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kan sudah memang eranya sudah berbeda. Sistemnya juga mungkin sudah profesional sekarang kan, dan si Persib tersebut juga sudah berbentuk PT kan sekarang beda. Dan memang sah-sah aja sih sebetulnya kalau di dunia profesional sekarang keluar masuk pemain itu sudah lumrah. Kalau dulu ya itu yang menjadi motivasi itu kita putra daerah gitu. Yang waktu itu pemain Persib yang ada bermain, contoh senior saya waktu itu kan Robi Darwis, terus jadi dulu tuh waktu zaman itu Thohir ya pelatihnya pada saat Abo jadi striker di Persib. Maksudnya waktu pertama datang ke Persib. Dulu masih almarhum Suryamin. Almarhum Suryamin memang yang sempat ada penawaran juga kan. Yuk mau digabung di Persib, tapi dengan catatan harus ikut dulu kompetisi intern. Walaupun Suryamin sudah tahu, sama Denny Samsudin asistennya sekarang jadi pembina di Bumi. Mereka tahu potensi saya. Ketika saya masih bermain di Persigar Garut itu waktu. Oh di Persigar Garut? Iya, Garut itu tetap kalau orang Garut juga tetap harus ngebela daerah sendiri dong. Tapi pernah diadu ya Persib di Persigar? Belum. Kalau Garut kan beda levelnya, kastanya beda. Oh gitu. Beda seksi gitu. Berapa tahun berarti di Persib pada saat itu? Oh enggak, belum pernah cetak gol. Belum pernah cetak gol karena usia masih muda, terus ada tongkat kepelatihan waktu itu juga ada perubahan kan dari Denny Samsudin dan Suryamin waktu itu almarhum ke Thohir. Kenapa keluar ke Persib, Pak? Kalau saya masih bertahan di Persib waktu itu saya tidak akan seperti sekarang.
Apakah ada pengaruh dari sistem? Bukan. Kalau dulu sebetulnya sama, seperti itu aja. Perjalanannya memang seperti itu aja. Cuman saya berpikir waktu itu kalau saya tetap bertahan di sini, saya tidak akan jadi siapa-siapa. Kenapa seperti itu? Karena saya tidak punya kesempatan untuk bermain di Persib. Oh. Karena saya tidak punya kesempatan. Kebetulan tipe permainan saya waktu itu memang tidak sesuai atau memang tidak masuk dengan skema yang ada di Pak Thohir. Karena kan tipe karakter saya itu stylish. Kalau Pak Thohir senang dengan pemain yang tipe pekerja keras, fight, berani benturan fisik, dan itu tidak ada di saya. Berarti punya karakter tersendiri gitu? Iya dong. Dalam dunia sepak bola itu kan bermacam-macam karakter, dan itu memang harus disatukan untuk dikolaborasikan bisa supaya bagaimana satu suara, bagaimana bisa bahu-membahu. Itu memang tugas seorang pelatih kan. Tapi waktu itu memang zamannya tidak seperti sekarang. Pokoknya bisa lompat, bisa ngerebut, bisa ngasupkan, bisa nahan rek ngasupkan, udah cukup. Pemain sepak bola tuh kayak gitu dulu. Beda dengan sekarang. Sepersekian detik telat berpikir. Berarti Abo tuh bisa disebut pemain bola atau striker yang idealis menurutnya? Idealis. Dengan karakter yang dipunya sendiri gitu. Ya, gini ya. Saya berpikirannya seperti ini. Secara personal, saya dengan Pak Indra Thohir saya nggak ada masalah gitu. Saya mendengarkan pemain, saya nggak ada masalah. Tapi kalau saya tetap bertahan dengan situasi yang seperti itu, kebetulan saya kan ketika tongkat kepelatihan berganti, saya jauh dari kata kesempatan untuk bermain, jauh banget. Saya harus berpikir di situ. Oh iya, kalau sekarang itu ya, kalau ibarat sekarang itu, saya harus sekolah lagi untuk bisa kembali diterima di Bandung itu, dan saya memang harus membuktikan itu di luar gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah, ketika saya dapat panggilan lagi, saya tetap menolak, dalam artian menolak bukan tidak mau membela Persib, menolak demi kebaikan saya pribadi. Nah, alhamdulillah saya begitu di sana, saya bisa menemukan permainan saya yang sesungguhnya, bisa enjoy. Karena di dalam dunia sepak bola itu yang paling utama apa? Menikmatinya. Kalau kita tidak menikmati pekerjaan apapun lah, kalau kita tidak bisa menikmati, ya udahlah, pasti tidak bisa akan fokus. Berarti dulu Abo di Persib berapa tahun? Cuman 1 tahun, numpang lewat aja. Nyetak gol menurutnya? Enggak, memang kesempatan bermain itu cuman dari beberapa kali pertandingan yang harus dilakukan sama Persib. Saya cuman kebagian jatah 3 kali, saya masih ingat. 3 kali kesempatan. Tapi jadi bintang ya? Enggak, masih belum jadi bintang. Belum. Saya masih mencari jati diri waktu itu. Dengan usia yang sangat belia, 17 tahun. Saya belum. Ya, yang tadi saya cerita, saya lagi mencari jati diri. Saya ingin jadi ingin jadi sesuatu lah ya. Dengan usia yang sekarang ini, dengan semangat yang menggebu-gebu tentunya. Karena saya harus jadi pemain sepak bola yang betul-betul bisa menghidupi, bisa mengangkat perekonomian keluarga. Itu aja. Abo ini superstar loh. Kata siapa? Mendengar kata Zainal Arif itu sudah pasti bintang lapangan. Merasa nggak seperti itu? Gini ya, kalau saya untuk menyikapi hal seperti ini, saya lebih ke menyerahkan semua itu kepada masyarakat. Biar masyarakat yang menilai. Mungkin itu reward, apresiasi buat saya selama saya berdedikasi di dunia si kulit bundar, dan saya bisa mendapatkan apa yang ingin saya raih. Makanya apa yang saya dapatkan sekarang ini, jujur ini berkat andil masyarakat sebetulnya, bukan dari saya. Kadang-kadang saya hanya berprinsip ketika saya mendapatkan kesempatan, saya harus memaksimalkan semaksimal mungkin. Apapun itu. Apapun itu. Untuk masalah penilaian, saya serahkan semua kepada masyarakat gitu kan. Jadi tetap segala sesuatunya dibarengi dengan keikhlasan, ya kan? Dibarengi dengan sungguh-sungguh, dedikasi, loyalitas yang betul-betul kita curahkan di dunia sepak bola yang betul-betul saya pilih.
semuanya saya serahkan kepada masyarakat. Kalau ataupun sekarang saya bisa mendapatkan ini, ya mungkin itu hasil kerja keras saya. Berarti ada di timnas juga itu hasil dari kerja keras. Iya. Apa? Kronologinya gimana tuh? Jadi tim nasional itu gini ya, ketika kita jadi pemain sepak bola semi profesional ya, ketika itu terus kita berlanjut jadi pemain profesional. Setelah pemain profesional, apa yang kita kejar lagi? Otomatis kan pemain sepak bola profesional itu yang menjadi tolak ukur, yang menjadi kejarannya selanjutnya otomatis ngebela negara kan. Betul. Tim nasional. Itu puncak karir seorang pemain profesional ya tim nasional. Itu kalau pandangan saya ya. Saya penyataan seperti itu. Jadi saya sudah mendapatkan nih, misalnya saya sudah enak nih, saya udah main udah ini yang saya cari, sekarang saya sudah dapatkan. Makanya saya pun tidak ambisi dari dalam hati saya harus dipanggil tim nasional, enggak. Saya hanya berusaha semaksimal mungkin. Saya sudah mendapatkan apa yang ingin saya raih. Panggilan itu datang dengan sendirinya. Untuk membela tim nasional itu datang dengan sendirinya, dan memang ada motivasi tersendiri dari sang ayah waktu itu. Apa yang Abo rasakan waktu pertama kali dipanggil ke timnas? Bangga, haru, dan langsung menelpon ibu. Oh ya? Almarhum ya. Oh, ibu udah almarhum. Iya, 2 bulan ke belakang. Telepon, ibu dipanggil tim nasional. Dia cuma nangis aja. Udah segitu aja. Cuma nangis. Kenapa ibu nangis? Ya doa ibu selama ini dijabah oleh Allah. Selesai. Ingat ibu, A? Wah. Udah deh, kalau udah niat ibu udah ada. Sebetulnya yang paling sedih gitu ya. Ini sedikit agak menyimpang nih dari obrolan kita sekarang ini. Yang paling sedih itu ada doa mustajab yang hilang buat diri saya. Begini, di setiap podcast atau di setiap episode Gaha Ardan, saya selalu menekankan seorang ibu, dan ibu. Nah, sekarang di hadapan saya ada orang hebat, ada seorang bintang yang luar biasa. Sepengaruh apa sih, sebesar apa pengaruh seorang ibu bagi Abo? Pengaruh seorang ibu. Wah, nih. Ibu itu buat saya selain ibu yang selama ini mendidik saya, tapi dia adalah stimulus lebih buat saya. Ketika saya dalam keadaan sulit, ketika saya keadaan lagi tidak bisa berpikir jernih, ketika mendengar suaranya itu hilang semua. Dan sampai saat ini yang menjadi kesedihan paling dalam, saya belum bisa memberikan sesuatu hal yang mungkin kalau dari mulut ibu sendiri itu selalu udah cukup, ibu udah bahagia, ibu udah ini, semuanya udah saya pernah lakukan. Apa yang menjadi kemauannya, apa yang menjadi keinginannya, dari ibadahnya, dari apapun itu udah pernah saya lakukan. Saya total dan sangat luar biasa. Saya ingin pokoknya ibu yang tadi dibicarakan. Terus saya agak sedikit ngawur nih kalau ngomong masalah ibu, karena terbawa suasana ya. Yang jelas tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pasti ibuku yang terbaik, ibuku yang bisa membuat saya seperti ini, ibuku yang bisa membuat saya jadi terkenal seperti sekarang ini. Iya. Nggak mungkin sebagus apapun saya, nggak mungkin sehebat apapun saya, kalau belum ada doa beliau. Saya bukan siapa-siapa. Itu aja. Iya, betul. Di Persib waktu itu kenapa keluar? Iya, kalau saya tetap bertahan di Persib, saya tidak akan mendapatkan
apa yang menjadi impian saya. Dan harus betul-betul perang waktu itu ya dengan diri saya sendiri. Kamu dengan melakukan seperti ini, kamu sudah melepaskan kesempatan setiap orang yang bermimpi ingin bermain di Persib. Tapi waktu itu saya tidak berpikir seperti itu. Saya harus tetap berpikir, oke, sekarang saya lepaskan tim kebanggaan saya, tapi dengan catatan suatu saat ketika saya sudah berhasil, saya sudah bisa mendapatkan apa yang ingin saya raih, saya bisa kembali kan. Nah itu aja sih yang menjadi penguat. Jadi sebetulnya keluar dari Persib itu bukan semata-mata karena mencari atau kasarnya itu kontrak yang lebih besar. Bukan. Pada zaman itu kan memang tidak seperti kayak sekarang. Bukan. Saya hanya ingin mendapatkan tempat bermain dan menit bermain yang sangat banyak. Itu aja sih. Saya baca artikel katanya Abo pernah di demo ya sama Bobotoh. Gara-gara apa itu tuh? Di demo. Waktu ketika saya kembali ke sini. Betul. Sejauh ini sih demo itu tidak terlalu besar mungkin ya. Bukan. Tidak ditunjukkan kepada seseorang. Biasanya Bobotoh itu hanya menuntut itu buat semua. Baik dari elemen manajemen, pemain, pelatih. Mereka menuntut. Dan kebetulan kan Bobotoh itu kritis ya. Betul. Mereka itu tim besar. Persib tim besar, Bobotohnya itu kan militan sangat luar biasa. Jadi nggak mau sudah mendarah daging gitu ya. Nggak mau kalau misalkan Persib di kandang kalah. Sesuatu hal yang sangat wajar kalau pandangan saya waktu itu ya. Mereka mendemo untuk bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, karena demi perbaikan gitu kan. Jadi kalau demo secara personal belum pernah. Alhamdulillah, karena selama ini juga kita kok ada sesuatu hal yang ingin Bobotoh, apalagi misalkan itu ada almarhum Mang Aji kan. Ya, kalau ada isu yang disampaikan, dia sampaikan langsung gitu. Ini perwakilan dari rekan-rekan loh. Harusnya seperti ini. Ya terima dimasukkan tetap. Kayak gitu aja. Belum pernah. Alhamdulillah sih selama saya bermain di Persib belum pernah ada demo yang langsung ditujukan. Aneh-aneh gitu ya. Enggak. Santun kok sebetulnya Bobotoh itu. Ini dari bintang lapangan, dari superstars gitu ya. Sekarang jadi berseragam coklat, gimana ceritanya itu? Nah, itu tadi. Sepak bola itu kan bisa kemana-mana ya sebetulnya. Betul. Kebetulan waktu itu juga saya sebetulnya PNS-nya di Tangerang kan. Tapi saya pindah ke sini zaman 2006 itu. Jadi pas waktu jadi pemain bola juga sudah jadi PNS pada saat itu? Belum? Belum. Usia 21 waktu itu. Ditawarin untuk jadi PNS karena kan saya membawa Persita lolos ke partai final waktu itu tahun 2002. Mungkin apresiasi dari pemerintah daerah waktu itu kan. Dan ya memang sangat diakui gitu. Itu apresiasi yang sangat luar biasa ya. Kalau pemain yang sudah memberikan prestasi lebih buat daerahnya, diangkat untuk jadi pemain PNS. Pemain PNS, sorry. Jadi ASN tuh, waktu itu. Terus ke Bandung? Bandung 2006. 2006. Diajak pindah waktu itu Pak Wali Kota Padada. Padada Rosada. Arif itu orang mana? Orang Garut Pak. Ari Garut itu di mana? Di Jawa Barat. Nah tuh Jawa Barat betengah bela Jawa Barat. Wah udah. Iya. Pertanyaannya hebat banget itu. Betul. Sama Padada ya udah lu lah. Mohon Pak, mau saya ke Persib tapi ingin langsung berhadapan dengan Bapak. Terus? Saya berani. Sok kalau mau bener datang saya tunggu jam 11 di Pendopo hari Jumat waktu itu. Saya beranikan diri datang dan ternyata memang beliau juga komitmen. Dia yang menghadap, maksudnya yang langsung menemuin saya juga gitu. Serius kan? Kita sama-sama serius sok. Udah sama saya aja. Kalau ada apa-apa langsung cerita sama saya. Enak. Jadi deal. Udah ya Persib. Selesai. Sekarang di dinas mana di Kota Saya Bandung? di BPPD, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Yang ketika pertama datang ke Bandung juga saya langsung ditempatkan di situ sama Padada waktu itu. Dan rekan-rekan mantan pemain juga ada banyak yang di situ. Siapa aja di sana sekarang? Yang masih aktif. Udah hampir semua udah pada pensiun. Yang terdekat kalau dari zaman dulunya ada Roy Darwis, ada ya.
Kalau yang masih sekarang ada Yaris, masuk ke saya. Jadi zamannya itu dari zaman ini ada ini, zaman ini. Kan punya pengalaman dan kemampuan yang mumpuni nih ya, sebagai pemain sepak bola gitu kan. Jadi pelatih kemudian sekarang? Atau ada rencana gitu? Nah, itu tadi kadang-kadang orang selalu bertanya, kan udah pensiun kenapa nggak ngelatih? Gitu. Kan nggak melatih. Ada sih di pikiran saya untuk terjun di dunia kepelatihan, tapi kadang-kadang dikembalikan lagi sama waktu gitu kan. Dengan keseharian saya yang sekarang sudah jelas seorang ASN yang betul-betul harus hadir tepat waktu, mengabdi ya. Pengabdian yang memang tidak bisa tidak bisa dicegah lagi. Memang sudah aturan seperti itu. Memang ada salah satu yang harus dikorbankan. Kalaupun misalkan saya ngambil kepelatihan, ini ASN-nya juga nanti terbengkalai. Saya nggak mau kayak gitu juga. Saya harus tetap dipilih salah satu, mau di mana, mau di ASN atau di pelatihan. Gitu. Ya udah saya ambil mengabdi aja gitu ya. Mengabdi sama aja kan. Sebenarnya melatih juga kan banyak rekan-rekan yang selama ini juga ketika pensiun, pengabdiannya ya menularkan ilmunya di SSB yang ada di Kota Bandung. Jadi untuk saat ini untuk saat ini kayak bisa suatu saat gitu ya. Jadi saya juga pun nggak baku, saya nggak terjun di dunia kepelatihan untuk saat ini. Dan saya sekarang lagi fokus lagi mengejar ke pendidikan akademis, ya kan, bersekolah lagi udah selesai. Sekarang jalan lagi pendidikan. Insya Allah saya mau ngambil lagi S2. Ya udahlah, makanya memang. S2-nya ngambil pemerintahan apa nih? Ya. Wah, Mas. Itu aja. Popularitas ada. Iya. Tampang luar biasa gitu ya. Enggak, biasa aja. Ada rencana buat jadi eksekutif atau legislatif? Let's see. Lihat nanti begitu ya. Kan nggak ada yang tahu ya. Yang penting prinsip saya seperti ini ya. Ibu selalu dulu memberikan arahan ya kan sama Bapak. Jangan terlalu muluk-muluk untuk hidup. Setiap langkah apa yang kamu lakukan sebaik mungkin. Betul. Apapun itu ya. Apapun itu. Jangan stepnya jangan terlalu jauh, berpikirnya jangan terlalu nanti gimana, ini nanti gimana, itu gimana. Lah, kita aja belum tahu nanti itu akan seperti apa. Ngalir kalahnya. Ngalir aja. Yang penting prinsip, kalau misalkan kamu tidak bisa bermanfaat buat orang, minimal kamu jangan merugikan orang, itu aja. Jadi solusi lah untuk siapapun gitu ya. Iya, kalau tidak harus berkomentar lebih baik diam. Betul. Kayak hal-hal seperti itulah, hal-hal yang mendasar lah ya. Jadi udah sekarang yang dihadapinya ini, udah jalan aja, ngalir. Masalah nanti kita lihat nanti. Sebagai mantan bintang lapangan, sebagai superstar nih ya, auranya tuh masih banyak terlihat, Pak. Oh ya? Pernah nggak kalau misalkan lagi kemana, padahal udah nggak jadi pemain sepak bola nih, udah nggak jadi bintang lapangan misalkan, tapi masih ada nggak orang yang, Jenderal Arif nih, Abo nih gimana gitu? Masih ada sih. Terakhir kemarin juga di acara nikahan saudara masih ada yang kayak gitu, yang boleh minta foto? Boleh, saya bilang. Minta foto masih terus lah ya. Iya. Ya, saya kembalikan lagi yang tadi kita bicarakan dari awal, bahwa apresiasi yang selama ini masyarakat berikan buat saya. Betul. Yang mereka mungkin lebih tahu gitu ya. Ketika saya lagi jalan dimanapun, ketika saya lagi jalan dengan keluarga, bahkan istri saya sudah tahu lagi jalan. Ini foto dulu mah enggak. Kadang-kadang istri saya yang motoin gitu kan. Oh gitu. Asli. Pas balik perang berenang. Enggak. Istri saya sudah tahu. Asli, istri saya sudah tahu ketika. Udah menerima konsekuensi ya. Hanya sekedar ya. Kalau kadang-kadang kalau lagi jalan di luar seperti itu. Betul. Bahkan istri saya yang selalu ngingetin, jangan sampai nyakitin orang, hanya sekedar untuk minta foto. Support ya? Aja. Iya. Selagi dia sopan, ramah, lakukan. Pernah gitu nemu yang gak sopan? Ya kadang-kadang kalau di lapangan ya. Beda ya? Tapi sejauh ini belum pernah. Kalau kadang di lapangan mungkin situasional ya, kadang-kadang tarik foto coba dengan kayak gitu. Meskipun lagi capek ya?
Kadang-kadang di satu sisi sayanya misalkan nggak bisa, wah ini sombong gitu gini. Mereka nggak tahu situasi, tapi wajar karena mereka merasa memilih. Betul. Tapi sekarang masih olahraga juga nggak? Masih Olahraga jadi gini, jadi olahraganya tetap terjaga, tapi saya lebih ke ini loh. Olahraga sepak bola sering berjalan juga karena kebetulan dari sekian angkatan, saya masih punya angkatan yang sebetulnya masih potensi untuk bermain. Siapa bermain aja? dalam artian bermain buat fun game ya. Ada Eka Ramdhani, kan ada Cucu Hidayat, Bojati, Usek, X. Waduh, legenda tuh. Itu semua kita satu angkatan. Jadi kalau Betul. kumpul kadang-kadang ada yang sering kalau misalnya ke daerah. Kebetulan saya misalkan sering ke telepon, Kang, ayo datangkan mantan pemain Persib lah. Waduh, saya bilang, saya bingung harus gimana. Setelah saya pikirkan, kenapa ya kalau toh misalkan ini pemain-pemain yang sekarang ini sudah habis gitu ya, maksudnya habis untuk di dunia profesional, sekarang masih sering aktif bermain. Kenapa kalau enggak kita bikin komunitas aja kan? Betul. Akhirnya saya punya pemikiran, oh ya udah kita bikin komunitas aja, namanya Spidermind. Spidermind. Ya, Spidermind. Pasti kan tanda tanya kok Spidermind. Nah, buat Spiderman dah. Tuh. Kalau Apakah Spidermind- tetrakelan apa aku? Bukan. Pasti masuk juga ke situ teterekelan, rayap, ya kan? Betul. Banyak. Tapi Spidermind itu punya arti bahwa kalau istilah Sunda itu Spidermind, sepi-sepi ngider main. Sepi naon heula. Iya, maksudnya sepi-sepi nggak ada main, tapi tiba-tiba ada yang main yuk kesini, Oh, main sini. gitu. Wah, sepi, wah ngider, ngider. Itu lawannya siapa? Biasanya dari tim kampung yang mengundang Oh, kan. gitu. Ingin ketemu mantan Persib main datang. Kita seragam loh, berangkat seragam. Saya kondisikan itu semuanya. Itu berarti jadi sebuah kebanggaan ya? Iya, karena apa? Salah satu hal yang bisa membuat kita nanti bakal sering ketemu silaturahmi dengan rekan-rekan ya itu tadi sepak bola. Sepak bola adalah wadah yang bisa menyatukan kita kembali. Kadang-kadang dengan kesibukannya masing-masing, Betul. kita masih bisa bagaimana kabar, say hello, masih bisa. Kalau sekarang ya lebih dikedepankannya itu apa? Hiburannya. Main Fun. bolanya nomor 2, funnya ya. Di mobil pun kalau keberangkatan itu nggak ada yang tidur. Udah pasti ketawa-ketawa itu di mobil. Asli itu seru. Makanya Paling jauh kemana? kemarin ke Sukabumi, Oh. ke Ciamis. Kita keliling Jawa Barat aja. Itu lawan apa? Tim daerah. Tim daerah tersebut, gitu ya. Dan animonya sangat luar biasa, masih penuh penontonnya. Oh gitu. Asli. Masih wah ini iya pasti ngelawan Persib begitu kan? Masih seperti itu kan? Asli. Saya satu tim semua Persib semua. Tanpa terkecuali semua. Paling kadang-kadang ada gestar lah ya. Sesuai permintaan minta pemain ini yang masih ini, dengan catatan juga pemain tersebut tidak terganggu jadwal latihan. Ya berarti jadi suatu kebanggaan ketika misalkan tim dari kampung melawan mantan pemain Persib gitu kan? Iya. Mereka antusias banget pokoknya. Sangat luar biasa. Itu mereka yang ngundang apa gimana? Iya, mereka yang undang. Oh. Kadang-kadang saya bingung, saya yang sering telepon itu saya kan. Kebetulan foundernya saya. Nah, saya yang bikin semuanya lah. Leadernya gitu ya. Jadi anak-anak nunggu info dari saya aja. Wah, ini memang harus dikemas lagi kan, harus ada manajemennya langsung. Dan ya sekarang kita udah dibentuk tuh, ada manajemennya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ngundang Spiderman, Seru tah. wah ada. Nanti ada nomor telepon. Jadi dimanapun Anda berada yang hobi sepak bola, ingin menguji adrenalin ya ngelawan mantan pemain Persib, bisa langsung ke Abo. Nanti di mana? Saya catat di sini aja deh. Di sini ada nanti dicatatin ya. Ada pokoknya. Nama timnya apa? Spidermind. Nah, gitu. Ngider main. Pokok nama siap mangprang walahnya. Wah, seru. Kita bisa ada paketan paket serius, paket santai, paket apa ada semua. Paket perang aja tuh. Paket perang ada. Tapi pernah di lapangan serius gitu kan, itu mah fun kan kata tadi ya. Iya. Tapi di lapangan misalkan jadi emosional atau gue pernah nggak kayak gitu? Enggak sih, kalau kayak gitu sih enggak. Kita masih bisa tercover ya. Kita tetap kepada rekan-rekan semua jaga attitude kita, nama baik kita jaga gitu. Betul. Kan. Kalau toh misalkan ada sesuatu hal yang kadang di luar nalar kita, cara bermainnya, anggap aja mereka masih belajar. Oh iya Toh, betul. kalau toh kita yang
ikut melawan mereka gitu kan, kita hajar lagi, itu kan nggak memberikan contoh yang baik. Oh iya benar. Biarin aja karena memang mereka cuman tetap diingatkan. Dan kita kan panutan biar bagaimanapun kan ya. Tetap kita harus menjaga tuh. Betul. Kalau misalkan kita juga sama, buat apa juga undang Spider-Man toh kelakuannya juga sama kayak gitu. Karena terjadi contoh ya. Ya, tetap saya menekankan itu. Jaga attitude kita, jaga nama baik kita masing-masing. Yuk kita fun game tapi dengan tetap melakukan serius. Wah seru juga nak. Wah, seru. Terakhir kemarin kita main di Purwakarta. Sama itu ya Pak Deddy Mulyadi bukan? 2 kali sebelum lawan Betul. tim Kang Deddy. Jadi ada mereka tim Liga 2 ceritanya. Oh dari Purwakarta. Mengundang kita, ayo. Kebetulan via Salim waktu itu kan, Salim Jalpa. Ayo, nggak apa-apa siap anak-anak main. Kang katanya, datang pagi-pagi aja. Kenapa? Saya bilang, nah kan mainnya sore. Ya kan udah pada tua katanya, biar istirahat dulu. Waduh. Tuanya kayak heula nu kumaha heula gitu. Saya bilang, aduh, asli ini dibilang tua. Asli saya bilang ini teh harus pagi-pagi buat apa juga di sana, saya bilang lama-lama. Nah, biar istirahat, biar nggak terlalu banyak nanti kalahnya katanya. Jadi langsung aja saya gini aja Kang, saya bilang bercanda sama teman waktu itu. Kalau misalkan tim kita yang kalah, Kang nggak harus bayar kita deh untuk transportasinya. Sampai gitu. Saya bercandain lagi sama teman. Tapi kalau tim kamu kalah, apa kamu konsekuensinya? Saya bilang gitu aja. Asli itu, kenceng-kencengan. Tapi pada akhirnya? Iya, baru 10 menit udah kosong mereka kalah. 4-0 apa 4-0 lebih, 5-0. Abo jadi striker juga? Iya, malah Abo jadi wah seru nih kalau ada tantangan kayak gini, seru nih. Wah bener. Wah seru. Jadi itu tadi kita kalau misalkan diajak serius masih bisa, masih bisa bermain gitu kan, masih bisa mengimbangi lah. Tapi kalau diajak santai, wah ketawa-ketawa itu di lapangan tuh. Kadang sambil main pun masih bisa ketawa-ketawa. Penonton teh sorak gembira we kayak nonton Persib benernya. Penuh. Pokoknya kalau situasi tidak seperti kayak sekarang, mungkin kita ada tour yang hampir 17 kota. Kita sudah mendesain itu. Tapi sekarang bisa, kalau ada yang ngundang kan situasinya lagi pandemi kayak gini nih. Ya, itu tadi perizinan mungkin kembali. Ya, kembali lagi. Kadang tetap prokes yang ingin dikedepankan, tapi kan susah juga berkaitan dengan kesadaran susah juga. Makanya kalaupun misalkan ada pertandingan juga kita pertandingan paling ya pertandingan santai-santai aja untuk menjaga kondisi aja. Betul. Tapi masih ada sampai sekarang pun yang kontak gitu main ya. kesini yuk, main kesini. Nggak mungkin juga situasinya kayak gini. Kalau misalkan sudah izin dari prokesnya juga sudah keluar, kepolisian sudah keluar, kita berani gitu kan. Kalau nggak malah takut deh. Bagi saya. Ya mudah-mudahan pandemi ini berakhir lah. Wah, sepatnya amin mudah-mudahan. Biar kita bisa bareng-bareng. Ya, nanti suatu saat saya ajak nonton ya. Siap. Kalau pas kebetulan situasi sudah membaik, kita ada tour, nanti aja. Insya Allah. Terakhir nih. Beri motivasi dong buat anak muda nih di Bandung khususnya atau di Jawa Barat atau di Indonesia di mana lah ya, yang ingin mencapai sesuatu biar semangat. Seperti apa nih? Perjuangannya, jerih payahnya. Termasuk saya. Oke, buat rekan-rekan atau anak muda di Jawa Barat khususnya di Bandung yang sekarang lagi meniti karir di dunia sepak bola, di dunia olahraga lain ataupun di bidang lain, saya menitik beratkan bahwa 3 kunci: semangat juang, kerja keras, dan saling bahu-membahu itu adalah kunci utama. Sesuatu hal bisa tercapai, sesuatu hal bisa kamu dapatkan dengan catatan harus selalu minta restu dari orang tua, khususnya dari ibu. Terasa dengan saya, apa yang saya dapat, apa yang saya raih, kesuksesan yang saya raih adalah doa mustajab dari seorang ibu. Semangat buat adik-adik, semangat buat rekan-rekan yang betul-betul sekarang lagi di dunianya masing-masing. Hanya itu aja. Oke. Luar biasa. Itu tadi pesan dari Abo ya, yang sudah luar biasa karirnya untuk anak muda. Jadi benar harus semangat ya Ayah. Yang paling penting itu adalah orang tua. Orang tua.
ibu ya. Wah, Luar biasa. kamu bukan siapa-siapa kalau tanpa mereka. Wah, Masya Allah. Terakhir, Ah, ini kan podcast baru-baru nih, mhm. Doakan dong, dukung Oh, dong pasti. gimana gitu, biar bisa banyak subscriber gitu. Oke, buat anak muda khususnya di Jawa Barat dan Kota Siapapun lah. Bandung. Siapapun. Oh, Ya, aku bahagia lah itu lagi kan. Sorry. Gah Ardan. Oke. Oke, buat anak-anak muda di Jawa Barat khususnya Kota Bandung, jangan lupa subscribe Gaha Ardan. Di sini kita bisa ngobrol kaitan tentang motivasi, kaitan tentang kehidupan sehari-hari, apapun lah itu. Yang jelas ini kegiatan yang sangat positif. Jadi yuk kita sama-sama kita dukung, mudah-mudahan Gaha Ardan ini bisa tambah sukses, Amin. bisa lebih berkarya, dan tentunya jangan lupa saya ingatkan doa restu orang tua. Wah, Masya Allah. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Hatur nuhun pisan. Siap. Saya doakan panjang umur, Amin. berkah, dan selalu ada dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ini banyak motivasi ke saya. Hmm. Asli. Banyak motivasi, banyak masukan-masukan, dan pasti setelah ini lebih semangat lagi nih. Harus dong. Tapi main bola mah juga mau semangat. Jangan. Tidak bisa. Saya doakan biar di sini lebih maju, lebih berkembang. Nanti biar dia jadi manajernya Spider-Man lah. Oish. Asik. Amin. Benar. Spider-Man nanti nomornya ada di sini ya. Di sini nih. Siapa yang mau booking Spider-Man buat main main bola di sini nanti, oke? Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Abo. Sama-sama. Jalan Arif, terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Gaha Ardan pamit, jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.